warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat, kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh orang tua murid kelas 3 SD Bakti, yang saya muliakan Pak Broto, Bu Risma, Bu Ika, Pak Firman, seluruh dewan guru yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Dan tidak lupa kawan-kawan, adik-adik, semua siswa-siswi kelas 3 ABC ya? ABC, yang A mana A? A, B, 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 C, D, D, D. Oke, lengkap semua. Baik, sebelum kita mulai, ini memang ujian puasa yang paling berat adalah kita memberikan tausiah menjelang buka puasa. Ya, ini berat ujiannya ya. Maka dari itu sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, siapa yang pernah diajar sama Bu Risma? Tunjuk jari. Oh, semuanya udah pernah diajar? Iya. Bu Risma mengajar mata pelajaran apa? Oke, baik. Saya akan mengetes seberapa kenal kalian dengan Bu Risma, ya. Yang bisa tunjuk jari, nanti dapat hadiah. Gampang, hadiahnya gampang nanti, ya. Yang bisa tunjuk jari, saya akan mengetes seberapa kenal kalian dengan Bu Risma. Bu Risma guru kita itu, tahu kan? Adalah seorang wanita, betul? Iya, ini konsentrasi. Beliau mengajar di SD Bakti sudah lama sekali. Pertanyaannya, tunjuk jari dulu, nggak boleh asal jangan. Nanti dapat hadiah. Hadiahnya ada Bu Risma ya? Ada ya? Kolak. Oh ya, Bu Risma tadi kasih voucher, ada voucher makan di McD 1 bulan. Tapi bayar sendiri. Pertanyaannya adalah, Bu Risma dulu pernah belajar? Pertanyaannya belum. Bu Risma dulu waktu kecil pernah belajar. Pertanyaan di sebuah pesantren. Apa nama pesantren dari Bu Risma? Tunjuk jari, yang bisa tunjuk jari. Ini mengetes ya. Pesantren apa itu? Salah, belum tepat. Ya. Nggak tahu, salah apa? Pesantren Mesir. Pesantren musik, ada pesantren musik Bu. Ayo satu kali lagi. Ini mengetes seberapa kenal kan? Karena tadi kan kata ibu-ibu tadi kan nggak kenal maka enggak. Ini saya tanya, Bu Risma itu dulu waktu kecil pernah pesantren. Apa nama pesantren dari Bu Risma dulu dia belajar? Ya Allah, katanya kenal sama Bu Risma, masa apa? Pesantren kilat Bu Risma, benar masalah? Baik, jawabannya, ini berarti kalian nggak kenal sama Bu Risma, belum kenal. Jawabannya adalah pesantren Gontor. Benar apa salah Bu Risma? Hadiahnya buat saya, Tunggu sana. Kuis yang kedua. Nah ini pertama tadi seberapa kenal kalian dengan Bu Ris. Sekarang yang kedua, seberapa dekat kalian dengan Bu Risma. Ini saya tes lagi nih, ya. Karena kalau kita sudah kenal kita harus dekat supaya tumbuh rasa
Cinta. Baik, pertanyaannya. Ketika Bu Risma pulang dari sekolah, pulang ke rumahnya, tahu rumahnya di mana? Ya Allah, rumahnya jauh banget. Namanya daerah Lagoa. Apa? Lagoa. Bu Risma pulang nih, pulang. Ya. Capek karena sudah mengajar seharian. Ya. Tiba-tiba di depan rumahnya Bu Risma, sampai rumah, Bu Risma mau masuk rumah, ternyata di depan pintu rumahnya habis ada Tom and Jerry berantem. Tahu Tom and Jerry? Tahu? Habis ada kucing dan tikus berantem. Tiba-tiba tikusnya kalah, berdarah-darah dan meninggal. Nah, di depan rumahnya. Kemudian di samping tikus itu ada, mohon maaf ini supaya kita nggak terlalu banyak mengingat makanan ya. Ini bukan nakut-nakutin ya. Jadi tadi yang pertama apa? Yang meninggal tadi apa? Yang lain tadi tikus. Di samping kanannya, di samping dekatnya tikus itu ada mohon maaf ya. Tadi apa? Tikus ya. Ternyata selain menghabisi tikus tadi itu, kucing itu ternyata menghabisi juga cicak. Jadi cicak, ya mohon maaf, karena kan biasanya kucing suka berburu nggak sama cicak? Ya, ada cicak di situ, ya, cicak. Nah, pertanyaannya, apa yang akan dipegang dulu oleh Bu Risma? Kucing. Salah. Kok kucing? Dirinya saya sendiri. Enggak. Salah semuanya, salah semuanya. Yang dipegang pertama kali adalah mulutnya. Kan lihat darah itu kan ada kucing apa tikusnya, iya kan? Pasti kan gini kan? Iya bau kan pasti yang ditutup, yang pegang apa? Mulut, iya kan gini. Iya ini. Apa namanya yang dipegang? Ya ini sama ini loh. Iya kan? Yang dipegang apa yang pertama kali? Tidak ada yang benar juga jawabannya. Berarti kalian tidak udah tadi semuanya sudah jawab semuanya. Ada tikus, ada kucing, malah semuanya. Ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Kenapa tadi saya mengawali dengan bercerita tentang Bu Risma ya. Bercerita tentang kisah-kisah itu. Yang pertama adalah saya ingin mengingatkan bahwa kita hari ini berada dalam bulan yang istimewa. Namanya bulan apa? Ramadan ya, dimana bulan ini adalah bulan yang Allah muliakan kita semua ya. Tidak ada Allah pernah menurunkan bulan sebelum bulan Nabi Muhammad diutus. Sebelum Nabi Muhammad diutus itu tidak ada bulan Ramadan ya. Khusus ketika ada Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul terakhir untuk umat Islam, maka diturunkanlah bulan Ramadan ya. Kemudian saya ingin bertanya, kenapa kita berpuasa? Siapa yang bisa jawab? Biar sehat. Benar tapi belum tepat. Agar kita lebih bertakwa. Ya betul, la'allakum tattaqun dalam Al-Quran. Kurang tepat. Kan udah tadi. Iya apa? Agar dosa kita betul, tapi kurang tepat. Agar menahan nafsu. Nafsunya ditahan di mana itu? Di penjara apa di mana? Benar tapi kurang tepat. Karena puasa itu kewajiban betul, tapi belum tepat juga. Supaya bisa merasakan orang yang kurang mampu. Betul. Kalau kita lapar itu kan kita bayangkan teman-teman kita banyak yang lapar, orang di teman-teman yang belum dapat makanan banyak. Betul, tapi kurang tepat. Apa?
Perintah Allah. Ya memang betul gitu, tapi kurang tepat. Ya. Belum tepat. Satu lagi kesempatan. Ya. Agar tidak membuang-buang makanan. Kita puasa supaya nggak buang-buang makanan. Ya makan makanannya. Apa? Agar dapat pahala. Benar tapi belum tepat. Ya. Apa kamu ya? Apa? Agar. Oh sama dengan ini ya, rasa lapar ya. Iya, sama dengan ini, supaya bisa merasakan orang yang kelaparan gitu ya. Sama, betul. Agar bisa. Sama seperti ini, sudah ada yang jawab tadi. Hah? Biar gak serakah. Betul, tapi kurang tepat. Nah, supaya kita masuk surga sama seperti ini tadi udah dengar. Ini terakhir, belum tepat semuanya. Agar kita bersyukur. Benar, tapi belum tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah, dengarkan, kenapa kita puasa? Kenapa kita puasa? Karena kita masih hidup. Betul apa enggak? Kalau kita meninggal puasa enggak? Kalau orang sudah mati puasa enggak? Iya dong. Loh, makanya dengarkan, kita puasa ini adalah karena kita masih hidup. Dan nanti suatu saat nanti kita akan yang kita bawa ketika kita meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadapi hari kiamat, tidak ada yang kita bawa. Handphone dibawa apa enggak ketika kita meninggal? Baju dibawa enggak? Sepatu dibawa enggak? Galon dibawa enggak? Yang dibawa apa? Puasa. Jadi nanti yang kita bawa itu sholat kita, puasa kita, sedekah kita, ya. Jadi yang kita bawa adalah puasa kita. Ini adalah alasan yang pertama kita puasa. Karena nanti semuanya ini Bapak Ibu semua yang saya hormati, adik-adik, bahwa kita semuanya ini pada akhirnya nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan Allah, diperintah Allah, kalau kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad, umat Islam, dia sehat, dia tidak sakit, kalau perempuan tidak ada halangan, tidak dalam perjalanan, maka dia wajib berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Makanya tadi saya dekat, supaya kita dekat dengan Allah. Betul apa tidak? Tadi makanya saya tanya tadi kan, kenapa kita harus kenal Bu Risma, ya? Supaya kita dekat. Kalau kita dekat itu nanti kita bisa saling mengenal, mengerti, memahami, ya. Termasuk diantaranya sore ini kenapa kita kumpulkan, kenapa ada gathering dengan orang tua, supaya kita saling menyayangi, ya. Jadi makanya kita nanti akan membawa pahala-pahala puasa kita, ya, puasa yang kita kerjakan hari ini, ya. Nah makanya puasa itu mempunyai banyak sekali manfaat, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Di antaranya tadi itu, teman, kita merasakan bagaimana rasa lapar. Saya tanya, lapar itu enak apa enggak? Lapar itu enak apa enggak? Puasa itu enak apa enggak? Jujur, gak boleh bohong. Puasa itu enak apa enggak? Jujur, gak boleh bohong. Berlapar itu enak apa enggak? Berhaus itu enak apa enggak? Nah, tidak tapi kenapa Allah perintahkan? Nah ini pertanyaannya, kenapa Allah perintahkan? Karena kewajiban, karena apa? Betul. Bu Risma pernah ngajarin saya bahasa Arab. Kan beliau ini Bu Risma ini ya pernah pesantren, jadi bahasa Arabnya pinter.
Jadi pernah cerita ke saya, ada sebuah pepatah mengatakan kullu alamin yu'allimu darsan. Setiap rasa sakit mengajari kita pelajaran. Apa? Setiap rasa sakit mengajari kita pelajaran. Wa kullu darsin yughayyiruna insana. Yughayyiru insana. Dan setiap pelajaran akan mengubah manusia. Jadi tujuan kita apa? Berubah menjadi orang yang lebih bertakwa, ya. Jadi kita diajari bagaimana kita disiplin, ya. Kita sahur jam berapa kalau sahur? Sahur jam berapa? Jam 3. Sahurnya jam 3. Setengah 4. Oke, jam 3 atau jam 4. Terus mulai tidak boleh makan dan minum itu mulai kapan? Betul, siapa namanya? Mulai apa? Mulai apa? Imsak. Jadi mulai nggak boleh makan itu imsak. Tahu imsak nggak? Imsak, harus imsak dulu, ya. Jadi mulai imsak. Terus nanti berbukanya jamnya jam imsak. Jam imsak itu ya nanti ada subuh, sebelum subuh ada imsak. Nah itu yang kalau kita Ramadan itu pakainya imsak, ya. Terus setelah terbit ada lagi namanya syuruk. Apa? Syuruk itu waktu untuk sholat duha. Jadi saya jelaskan lagi. Jadi setelah kita menahan lapar nih, dari mulai imsak tadi sampai kapan? Sampai kapan? Maghrib. Berarti berbuka. Jadi kita merasakan bagaimana kita itu berlapar-lapar, berhaus-haus. Mengajari kita bahwa kita diajari untuk menahan, mengkontrol bahwa kita pengen makan dilarang, ya. Karena kita punya aturan. Allah punya peraturan. Makanya kita kalau ikuti aturan di sekolah, kira-kira kita menjadi siswa yang baik apa buruk? Kalau kita mengikuti aturan orang tua kita, suruh sekolah, belajar, jadi baik apa jadi buruk? Sama juga. Kalau kita ikuti aturan Allah, disuruh puasa, kita puasa, disuruh sholat, kita sholat, disuruh berzakat, kita berzakat, disuruh menahan amarah ketika puasa, kita laksanakan, maka kita akan menjadi manusia yang baik. Makanya Bapak Ibu semua bersyukur karena hari ini kita dikumpulkan di sini. Tadi anak-anak juga sudah dibariskan, sudah dikumpulkan. Kita lihat betapa karakternya sudah bagus semua. Tadi sandalnya tertata, ya, tidak ada yang ditaruh di sini sandalnya. Duduknya juga tanpa diworo-woro, duduk yang baik. Ini sebuah jasa yang luar biasa dari guru-guru kita semua. Dan semoga kita doakan anak-anak ini menjadi anak yang solehah, ya. Karena anak solehah itu adalah nanti anak-anak yang paling membahagiakan orang tua di akhirat. Jadi nanti anak yang solehah itu apa? Yang menuntun kedua tangan orang tuanya memasuki surga. Berbalik lagi, anak yang tidak solehah itu anak yang nanti menuntun kedua orang tuanya ke neraka. Karena apa? Karena banyak dosa. Kalau anak yang solehah itu anaknya baik, rajin sholat, taat kepada orang tua, menghormati kepada gurunya, ya. Makanya ini perlu kita tingkatkan, ya. Kita tingkatkan akhlak baik kita tingkatkan pribadi kita. Saya punya cerita sebelum masih ada sekitar 10 menit. Saya punya cerita tentang akhlak yang baik. Jadi ini akhlak yang baik yang dicontohkan oleh sahabat Rasulullah. Jadi dulu itu ada sahabat namanya Abu Ubaidillah. Siapa? Abu Ubaidillah. Sahabat bukan. Abu Thalib siapa? Abu Thalib siapa? Hah? Bapaknya Nabi Muhammad. Kalau cucunya Nabi Muhammad siapa? Cucunya Nabi Muhammad siapa?
Pahlawan Malang apa disebut nanti. Nggak tahu ntar lihat. Hah? Cucunya Rasulullah siapa? Hah? Wah? Enggak ada cucunya enggak. Siapa cucunya Rasulullah? Hah? Cucunya. Namanya, nama cucu Rasulullah. Loh, kalian nggak tahu? Loh, kalian nggak tahu? Siapa? Oke deh. 2000 dapat hadiah dari saya nih kawan. Namanya Hasan Husain. Loh, kalian umatnya Rasulullah kan? Ya, namanya Hasan Baik, saya mulai ceritanya. Jadi dikisahkan dulu itu Rasulullah dapat kedatangan tamu. Ya, Rasulullah tinggal di mana? Rasulullah? Salah. Nah, di Madinah. Datanglah tamu Rasulullah, seorang laki-laki. Datang kemudian bertamu kepada Rasulullah. Setelah bertamu, Assalamualaikum ya Rasulullah, saya ingin bertanya tentang Islam dan sebagainya. Akhirnya ditanya, wahai tamuku, engkau datang dari mana? Dari jauh, dari Yaman. Berapa perjalanan menuju Madinah? Kalau jalan kaki 15 hari, kalau naik kota itu 7 hari. Tujuanmu cuma ke sini untuk ketemu aku dan belajar Islam? Iya. Terus habis ini kamu kemana? Kata Rasulullah. Saya mau nginep di sini. Kalau diperbolehkan. Jauh, langsung pulang kasihan. Akhirnya kemudian Rasulullah bertanya sama putrinya. Putri Rasulullah namanya siapa? Putrinya Rasulullah namanya siapa? Betul. Oh, Aisyah itu istri Rasul. Tanya sama Fatimah, aku punya tamu mau nginep di rumah. Kamu punya sesuatu nggak untuk dimakan? Apa jawab Fatimah? Wahai Abu ya, jawabnya wahai ayahku. Ma'indana illal ma. Tidak ada yang kita punya kecuali air. Wah. Jadi Rasulullah itu Masya Allah, Rasulullah itu adil. Cerita wahai Rasulullah memang yang saya kerjakan tadi malam itu adalah bahwa aku memberikan jatah roti keluargaku kepada tamumu supaya tamumu bisa terlayani, supaya tamumu tidak kelapa, dan aku ridho dan aku ikhlas dan aku ini kerjakan semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku rela berkorban, makananku aku kasihkan kepada tamu Rasulullah semata-mata supaya tamu Rasulullah bisa menikmati makanan dengan kenyang. Itu namanya pengorban. Sama juga dengan kita. Hari ini kita berkorban dengan berlapar-lapar, dengan berhaus-haus. Ingatlah bahwa nanti di akhirat ada satu pintu khusus untuk orang yang berpuasa di surga. Namanya apa pintunya? Pintu khusus untuk yang orang berpuasa namanya apa? Ar-Rayyan. Apa? Ar-Rayyan. Jadi nanti ada pintu khusus. Jadi orang-orang yang berpuasa ini, kita semua insya Allah masuk surga. Amin. Bilang gitu dong. Amin. Nanti itu masuk surga, pintunya pintu khusus namanya pintu Rayyan. Jadi jangan khawatir, kalian berlapar-lapar ini, kita semua yang berlapar-lapar ini sudah Allah ciptakan, sudah Allah siapkan pahala berupa masuk surga. Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Hampir maghrib. Hah? Kurang berapa menit lagi? Kurang berapa menit? Berapa menit lagi, Bu? 6 menit lagi. 6 menit lagi. Ya, baik. Ya, masih 6 menit lagi. Baik, sambil menunggu 6 menit kuis lagi. Ya, sambil kita baca doa. Boleh. Baik, saya ingin kuis tentang tadi yang saya sampaikan. Tadi saya bercerita tentang sahabat Rasulullah. Ya, siapakah sahabat Rasulullah? Ya, ini tentang Ramadan ya. Siapakah sahabat Rasulullah yang menjadi menantu Rasulullah? Ada kaitannya dengan cerita tadi, tapi nggak disebut.
menantu Rasulullah, sahabat Rasulullah menjadi menantu Rasulullah. Ada dua sebenarnya, sebutkan satu saja. Salah, itu adalah mertua Rasul. Tahu mertua enggak? Ya. Siapa? Bukan yang tadi. Dan dia, saya kasih dulu. Dan dia adalah suami dari Siti Fatimah. Siapa namanya? Hah? Aisyah salah. Siapa tadi? Hah? Ali bin Abi Thalib. Saya kasih hadiah. Sini maju. Maju sini Kak. Sini kasih. Hah? Enggak, karena saya enggak dengar. Hah? Enggak. Maju sini namanya saya kasih nih. Dapat hadiah. Enggak, saya enggak dengar. Apa sebetulnya enggak dikasih ke sini. Ini. Sini. Siapa tadi jawabannya? Ali bin Abi Thalib. Namamu siapa? Nadim. Wali kelasnya siapa? Bulanti. Ya, tepuk tangan untuk Nadim. Nah, ini hadiahnya. Ini apa namanya? Ini tasbih. Tasbih ini spesial karena ini belinya di Mekah. Ini terbuat dari kayu kauka. Apa? Kayu kauka ini adalah kayu yang dibuat untuk perahunya Nabi Nuh. Siapa? Nabi. Nah, ini saya desain untuk Nabi. Ya. Kuis lagi dong. Ya baik. Langsung doa apa gimana? Doa buka puasa atau ada kuis lagi? Persiapan sih Pak Ustadz. Oh, persiapan. Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, intinya pokoknya tetap semangat puasa. Ya, sebentar lagi kita sudah melewati 15 hari. Masih ada sekitar 14 atau 13 hari. Tetap semangat puasa. Jangan lupa hormati, sayangi orang tua kalian, hormati guru kalian. Karena semakin kalian menghormati orang tua, insya Allah kalian akan menjadi orang-orang sukses. Amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan persiapan sholat maghrib. Nanti kita akan membaca doa bersama-sama. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.